Jepang tadi misalnya. Iya. Kita dekatin dengan main diecast lebih cepat ikut bermain dibandingkan orang yang nggak punya hobi. Kenapa? Dia kan bisa menikmati kan hobi itu ada sesuatu yang kadang-kadang dilihat orang lain kan sesuatu yang aneh gitu. Walaupun basicnya apa yang kita Halo guys, ketemu lagi dengan kita berdua Duo Batman. Kita tapping YouTube lagi nih. Dan Mantap. sekarang kita sudah bersama seniornya kolektor nih. Senior kolektor luar biasa. Kita sudah bersama Om Kemas Julius. siap. Nanti kita akan berbicara. Temanya kali ini perkembangan diecast di Indonesia. Siap. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol, seru-seruan bareng, dan pasti nambah pengetahuan kita nih Om Sen. Betul banget. Kita tahu ya kan Om Kemas kayaknya sejak lama banget mengkoleksi diecast. Diecast ya. Pokoknya teman-teman jangan skip dulu ya. Betul. Siap. Tonton terus video ini sampai habis dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan loncengnya dan share, komen dan like. Betul banget. Nah, sekarang kita langsung aja ngobrol bersama Om Kemas. Om Kemas, Ya. Om Kemas sendiri nih sejak kapan sih Om ngoleksi diecast atau ya berkecimpung di dunia diecast? Oke. Sebenarnya kalau saya lebih cenderung bilang bukan diecast ya, mainan ya. Mainan. Karena saya hobi mainan tuh sebenarnya kalau ngikutin kata ibu saya itu dari kecil emang saya udah suka mainan. Oke. Cuman mainan saya waktu kecil itu bukan diecast. Diecast itu dalam pengertian metal ya. Kayak gini kan metal ya. Betul. Metal. Saya dulu mainan masih kecilnya adalah tin toys, mainan kaleng. Mainan kaleng. Kalau sekarang hampir nggak ada lagi lah. Oke. Jadi mainan kaleng itu kurang lebih ya kayak kaleng kue itulah. Bahannya seperti itu kurang lebih. Jadi itu masih ada. Sekarang masih memiliki beberapa. Oh. Jadi sebenarnya waktu kecil kenapa main tin toys itu ya karena tin toys itu lebih murah dibandingkan Tomica dan Matchbox karena waktu itu zaman saya masih kecil teman main saya itu mereka mainnya Matchbox sama Tomica. Kalau saya mainnya tin toys karena lebih murah jadi rusak beli sedangkan untuk yang dua merek itu memang tidak terjangkau pada saat itu. Nah setelah saya sudah dewasa lah masih begitu mahasiswa. Nah kebetulan tetangga saya itu punya mobil VW Kodok. Kayak kodok. Itu diecast apa? Mobil asli. Mobil asli. Oke. Itu era 80-an lah ya. Pertengahan 80-an. Nah, saya memang suka mobil Kodok ini. Wah, karena parkirnya itu di depan. Saya dulu tinggal di Rumah Susun di Pulau Mas. Oke. Depan unit Rumah Susun itu ada mobilnya VW Kodok. Seneng aja lihat karena di depan buka jendela unit itu kelihatan mobil Kodoknya. Akhirnya udah mulai beli mainan mobil Kodok lah. Apapun yang berbentuk VW Kodok saya beli. Jadi mau tin toys, mau plastik, mau diecast, Pokoknya apalagi macam-macam ya Om. era 80-an akhir itu banyak kan Mayoret yang edisi VW Kodok tuh banyak sekali. Iya. Ada warna hijau, warna merah, kuning, terus ada warna abu-abu atau macam-macam lah. Baik yang edisi kardit, bukan dulu edisinya bukan edisi kardit ya edisinya Duduk gitu ya. kayak yang di situ tuh apa yang di belakang Kotak gitu ya. yang kotak ini nih sebentar saya ambil ya. Sebentar ya. Dulu edisi Mayoret yang lama itu yang khususnya VW Kodok tuh packagingnya kayak gini nih. Oh iya benar. Ada warna biru, warna hijau, warna merah. Kemudian ada plus satu lagi yang edisi Kabaya, yang edisi yang ada permennya. Jadi hobi itu berlanjut karena memang pengen beli mobil VW Kodok belum terjangkau, masih kuliah waktu itu. Nah, ada satu masa alhamdulillah kebeli mobil VW Kodoknya. Tapi hobi main mobil-mobilan ini nggak berhenti sampai sekarang ini. Oke. Jadi mobil kodoknya akhirnya terwujud. Mobil Kodoknya sempat terwujud, sempat pakai beberapa tahun, akhirnya dijual lagi ya, ganti yang lebih nyaman lah.
Ganti yang lebih keren. Lebih keren. Karena kayaknya lebih keren. Di bawah tuh lebih keren banget. Nah, menurut Om nih tips untuk memilih diecast tuh gimana? Nah, Om? karena kan sekarang ini banyak banget nih. Ah. Kalau bisa dibilang pecinta diecast yang baru-baru nih Om. Hmm. Karena ada yang ngikutin, wah ini lagi tren ini, ngikut. Ngikut. Tren ini, ngikut Ya. gitu. Kalau yang berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, dalam pengertian maksudnya saya bisa share ke buat teman-teman yang nonton channel ini. Kalau kita mau mulai koleksi itu ya pertama itu ya koleksi yang kita suka aja. Memang ada trennya di teman-teman komunitas ataupun di pasar ataupun kekinian tuh pasti ada trennya. Oh mobil ini. Tapi kadang-kadang tren itu menyebabkan harganya itu jadi tidak reasonable lagi lah. Hampir kadang-kadang nggak masuk akal. Ya kan barang baru kok lebih mahal dibandingkan barang yang lama. Betul. Jadi itu hanya sekedar kalau saya bilang sih kadang-kadang itu hanya sesaat, karena pada saat itu jadi hype ataupun jadi demand yang tinggi otomatis harganya akan naik. Begitu demandnya berkurang harganya akan turun. Akhirnya kadang-kadang kita ada canda di teman-teman itu adalah dia akan murah pada waktunya, padahal barang itu tadinya Emang standar lah. harga standar sebenarnya, harga standar jadi overprice, balik lagi ke harga standar gitu. Jadi kadang-kadang hanya butuh kesabaran buat teman-teman yang hobi diecast ya ataupun mau mulai itu lebih baik ya kita koleksi yang kita suka. Kita tren ada, mau ngikutin tren ya silakan aja, itu hanya sekedar pilihan, tapi utamanya lebih baik kita menyenangi apa yang kita suka ya, benar. Jadi kalau begitu ada misalkan ini harganya tiba-tiba jatuh segala macam, kita nggak merasa rugi, toh kita beli ini kan buat kesenangan pribadi, bukan buat sisi lain. Tapi kalau memangnya ada sisi lain, misalnya buat istilahnya ya kita beli ini mungkin 2 tahun atau 5 tahun kemudian itu nggak berubah banyak ya dalam segi harga ya sah-sah aja sih. Sah aja. Dan itu juga sepertinya Bonus lah gitu ya. bonus ya. Jadi kita menikmati hobi, di lain hal lagi kita mendapatkan nilai tambah yang mungkin berupa uang lah, khususnya bisa jadi lebih mahal. Betul. Gitu. Ini kolektor sejati. Kalau zaman sekarang banyak kolektor bukan kolektor. Karena udah memikirkan cuan di depannya. Kalau kolektor sejati tuh cuan tuh bonus. Cuan itu bonus, betul. Bonus, Benar, bonus. cuan itu bonus karena gini, kadang-kadang kita berpikiran ya kalau kita koleksi sesuatu, kita senang nih. Nah, kebetulan kalau saya punya koleksi nih, taruhlah misalnya seperti di ruangan nih saya pajang gitu kan. Ada teman ke rumah, "Om, ini dijual nggak?" Saya jual selama harga itu menguntungkan buat saya jual. Toh nggak dibeli pun ini kan tetap koleksi saya senang gitu loh. Nah, tapi begitu saya menyenangkan orang lain untuk membeli misalnya, toh kita dapat keuntungan, kita bisa beli main lagi kita, karena hobi basicnya emang hobi mainan, bukan hanya terpaku kepada mungkin satu brand ataupun satu. Nah sekarang ini kan udah banyak nih Om, brand diecast nih yang udah mulai banyak loh, udah mulai muncul. Tadi kan Om Kemas bilang di awal Om Kemas koleksi baru 2 brand ya kan. Iya. Sekarang udah banyak banget. Banyak. Itu kalau menurut Om, pandangan Om gimana Om? Apa makin seru kah atau makin jadi banyak brandnya jadi nggak seru? Sebenarnya semua itu kan tergantung dari kebutuhan pasar ya. Kalau menurut saya sih semakin banyak brand itu semakin bagus, dalam pengertian apa? Kita banyak pilihan barang, karena tidak semua brand itu membuat replika dari mobil yang sama. Walaupun kadang-kadang ada yang sama, tetapi mungkin misalnya ada mobil seri itu ada kadang-kadang mobil itu ada kelasnya G, ada E, ada L segala macamnya. Jadi brand ini bikin skala edisi G-nya, yang sebelah merek ini bikin edisi SE-nya kan, ada juga seperti itu. Jadi memang memberi kita buat pilihan untuk mengkoleksi. Plus lagi banyaknya brand itu kan otomatis nanti harganya itu bersaing. Kita bisa lihat sekarang kayak Mayoret aja mungkin harganya dengan merek yang lain itu kan nggak jauh-jauh beda lah. Walaupun mungkin dari segi untuk mendapatkannya tidak semudah yang merek lain. Misalkan dia aja bisa aja seperti itu. Tuh, jadi ini adalah nilai plus lah Om ya. Nilai plus, Banyaknya semakin brand banyak. ini. Ya.
makin seru. Semakin seru, betul. seru, Karena pilihannya misalnya saya nggak ada di dapat merek lain, apalagi contoh kayak mobil-mobil Eropa. Mobil-mobil Eropa tuh merek lain mungkin, apalagi merek, kita ambil contoh misalnya Tomica atau Hot Wheels. Dia bikin mobil Eropa kan nggak banyak, Oke. ya. Banyak kan memang di luar itu. Dia kebanyakan mobil Amerika atau mobil Jepang. Nah, sedangkan Mayoret ini dia lebih banyak bikin mobil Eropa sama mobil Asia. Dia nggak bikin mobil Jepang, mobil Amerikanya ada, cuman mungkin kelasnya masih kelas-kelas Camaro, kelas-kelas yang apa, yang tidak Mustang, belum banyak yang nggak terlalu banyak lah dibandingkan kayak Renault, mobil Renault atau mobil Citroen gitu. Iya. Kayaknya Hot Wheels nggak bikin dah untuk kedua jenis mobil itu. Jadi banyak atau mungkin masanya aja belum sampai, bisa jadi seperti itu. Nih tentang pertumbuhan diecast nih di Indonesia menurut Om gimana nih? Kalau pertumbuhannya sih bagus ya, apalagi untuk komunitasnya itu sekarang waduh, di mana-mana tuh banyak komunitas dan tidak semua orang komunitas itu memang ada ini ya kompetisi ataupun saingan, tapi itu bagus lah, maksudnya orang berkomunikasi kan dia mencari titik nyamannya. Misalnya saya senang main sama Sam misalkan, ya udah Sam punya komunitas ya saya main sama Sam. Hadi punya komunitas ya dia punya istilahnya punya pasar sendiri, karena memang basically kan kita hobi komunitas itu kan tujuan utama itu kan kurang lebih kita ngumpul dengan orang yang sama, keinginan yang sama, hobi yang sama betul. Itu aja kan. Nah, untuk komunitas sendiri nih Om, Ya. kalau menurut Om Kemas sendiri, bisa nggak sih dijadikan ukuran berkembangnya diecast di Indonesia? Bisa sebagai barometer lah ya, karena semakin banyak komunitas kan semakin banyak pengikut dan juga mereka itu kan paling tidak mengedukasi teman-teman sekitarnya. Betul. Minimal di keluarganya lah, misalnya rata-rata misalkan anak-anak sekolahan lah, misalnya SMA misalkan dia ikut komunitas, mungkin adiknya lihat, teman sekolahnya lihat, dia bisa main punya hobi yang anggap aja seperti diecast gini. Jadi berpengaruh juga kan? Iya. Berpengaruh pasti. Apalagi sekarang komunitas udah banyak banget Banyak banget. Dan lebih segmented kadang-kadang, ada yang komunitas khusus Mini Cooper. Iya. Ada komunitas seperti Jada Toys, Jada Toys, ada Jada Fotografi seperti itu kan. Ada Mayoret juga, Mayoret Club Indonesia, ada Mayoret. Mungkin nanti ada lagi yang Mayoret Club yang lain lah. Terus belum lagi misalkan nanti ada yang hobi custom, apalagi hobi custom. Custom itu lebih pendekatannya kan lebih personal lagi, kan itu orang custom itu selera. Walaupun tidak semua orang suka custom. Tapi kan ya ini semua kan istilah pasar yang ada di komunitas. Jadi membantu juga ya kan? Bantu. Dan menurut kami juga komunitas ini sih bisa membantu sih Om. Betul, Membantu pastinya. kita juga untuk memperkenalkan produk-produk kami. Ya itu tadi Om bilang, setidaknya sama keluarganya mereka atau teman-teman yang belum main diecast. Karena memang khususnya ya buat menularkan hobi diecast ini lah anggap ya, itu lebih mudah kepada orang yang udah punya hobi dibandingkan yang orang nggak punya hobi. Jadi misalkan dia tadinya hobinya yang kemarin sempat tren loh, misalnya ikan lah ya. Ikan, cupang. Ikan hobi orang hobi yang dia udah ada hobi main itu ikan cupang tadi misalkan. Kita dekatin dengan main diecast lebih cepat ikut bermain dibandingkan orang yang nggak punya hobi. Kenapa? Dia udah bisa menikmati kan hobi itu, ada sesuatu yang kadang-kadang dilihat orang lain kan sesuatu yang aneh gitu. Walaupun basicnya apa yang kita koleksi, khususnya misalnya kita ngomong masalah Mayoret, ini kan aslinya kan ini mainan anak-anak gitu, bukan orang tua, bukan orang tua gitu. Orang tua gitu. Nah, kalau Om Kemas nih, dulu kan Om Kemas juga sebelum cerita nih, dulu Mayoret tuh mungkin brandnya koleksinya itu aja kan, belum banyak loh. Betul, jadi memang pengalaman yang sudah ya, mudah-mudahan ke depan kita harapin Mayoret itu lebih
lebih variatif dalam pengertian kadang-kadang kan 2 tahun itu barang-barang mayor itu aja. Iya. Ya kan varian itu nggak banyak berubah walaupun ini yang saya bicarakan adalah yang reguler ya, yang shortcut ya. Ini kan reguler kan. Street car. Street car ya, street car. Itu kan regulernya, kalau ini kan premium ya. Ya, jadi yang street car itu kan kadang-kadang variannya nggak berubah banyak. Maksudnya jika dibandingkan dengan merek sebelah ya, merek yang lain itu kan variannya kadang-kadang bisa sampai 500 setahun loh. Dengan variasi atau yang satu lagi tuh bisa mereknya bisa sampai 200 varian dalam jangka waktu beberapa misal 2 tahun. Nah, sedangkan mayor kan yang street car-nya kan nggak banyak lah variannya, walaupun kita menemukan yang di mayor itu yang nggak ada di merek lain. Ya, contoh misalkan kayak Renault tadi ada Citroen yang itu kan di merek-merek yang lain itu belum tentu ada. Nah, untuk perkembangan Majoret sekarang gimana ya? Kalau sekarang ya, kalau lihat pertumbuhan sekarang, waduh, pilihannya luar biasa lah. Luar biasa ya. Luar Ini biasa. benernya, Om. Benar. Maksudnya ngelihat yang, tapi yang premium ya, maksudnya kelas premium lah, yang kelas di atas 50.000 lah ya. Ya paling-paling nunggu kalau ada promo segala macam itu kan pasti lebih menggoda, apalagi kemarin itu terkenal dengan promo minyak goreng itu kan. Itu ramai itu. Itu kayaknya orang senang semua, walaupun kadang-kadang mungkin di yang lain diskon mungkin sama aja, tapi karena begitu dapat beli mayornya dapat minyak goreng gitu. Lumayan. 1 liter lagi kan. Ayah dapat, istrinya dapat juga di rumah. Jadi tadinya pengen diomelin sama istri, beli diecast terus. Iya. Nah, dia buat padahal hadiah dari beli Majoret. Ya, jadi memang varian juga bagus-bagus, apalagi yang seri-seri WRC ya. Ya. WRC itu waduh, pasti tergoda lah mulut itu. Khususnya buat penggemar, karena kadang-kadang gini, orang suka mobilan itu kan ada basicnya, dia suka rally, suka Formula One gitu kan, tapi nggak bisa nonton langsung, punya mainannya bisa dimain-mainin segala macam. Nah kebetulan di Majoret yang seri WRC-nya kayaknya idaman semua orang itu. Betul. Dan juga kebanyakan Majoret itu tidak mengeluarkan edisi yang istilahnya itu yang fantasi car ya, walaupun ada dulu pernah bikin ada era tertentu memang trennya pada saat itu hampir semua merek mainan itu ngeluarin edisi fantasi ataupun edisi tune yang kartun lah itu. Nah, cuman kebelakangan ini kayaknya Majoret tidak bikin edisi seperti itu lagi. Lebih banyak yang real, karena memang ada kolektor mainan diecast itu dia hanya mengkoleksi mobil yang real. Yang ada di jalan, bukan yang hanya mobil fantasi, dia nggak bakal beli itu. Apalagi kayak Om Tommy itu, Om Tommy Novel, itu dia hanya koleksi 164 dan real car, udah nggak ada pilihan lagi. Tapi di sini kita bisa lihat nih, Om Kemas tuh tahu banget loh. Tahu banget ya. Dulu pasti nggak tahu kan? Majoret dulu pernah, benar kata Om Kemas, Majoret dulu pernah punya seri tune, yaitu Looney Tune. Dulu karakternya tuh Looney Tune. Terus gitu ya. Fantasi Cars. Dulu kita punya seri Fantasi Cars, Pospo Cars. Jadi Pospo Cars itu fantasi, tapi dia ada pospornya. Jadi nyala dalam gelap, kayak kalau sekarang apa sih dibilangnya? Glow in the dark. Glow in the dark. Nah, jadi memang pada saat itu ada trennya, hampir semua merek mainan itu mereka ngeluarin edisi seperti itu. Sama waktu itu juga ada satu era hampir semua merek mainan itu mengeluarin edisi kayak monster gitu yang ban gede. Itu ada. Jadi memang persaingan di dunia mainan tuh pasti ada. Jadi sebelah bual kayak gini menarik ya, kenapa kita nggak gitu? Mungkin sah-sah aja, namanya juga bisnis gitu, sama aja kayak orang musim dulu jual es ini semua ikut es ini kan. Jadi itu manusiawi lah. Gitu. Cuman ke saat ini mungkin Majoret itu hampir nggak ngeluarin fantasi car kalau saya bilang sih ya. Om, balik, saya tadi punya satu pertanyaan loh. Mainan kaleng itu Om. Iya. Mainan kaleng itu sebenarnya mirip sama ini nggak sih Om?
perahu-perahu yang kelotokan tuh. Iya. Ya betul. Nah, Mirip kayak gitu ya? Ini benar pelatokan ya, apa? Iya, Pokoknya perahu-perahu yang dipakai lilin pakai kayak ya, air. pakai air, pakai minyak kelapa. Nah, Iya. itu. Kurang lebih seperti itu. kayak gitu? Kayak gitu. Cuman Oh. kalau yang perahu otok-otok itu kan istilahnya bikinan pengrajin ya. Iya. Nah, yang mainan yang lama itu adalah buatan dari pabrik. Jadi intinya kenapa Tintos itu dilarang saat ini karena kan pasar utamanya itu adalah buat anak-anak. Sedangkan ujung-ujung pelat itu sangat tajam. tajam. Betul. Jadi Seng. seng. Kalau kita lihat juga mungkin di edisi kayak streetcar-nya Mayoret itu kan yang kebuka pintu gak banyak. Ya nggak? Kalau sekarang memang yang seri streetcar udah nggak bisa Udah buka nggak pintu. bisa. Ya, udah nggak bisa buka pintu nggak kan, bisa. lari ke premium baru dia Betul. buka pintu ya. Buka Karena pintu. memang yang streetcar itu yang paling murah. Itu yang paling gampang misalkan gini. Nggak tahu, udah punya anak belum ya? Udah. Udah punya anak kan? Kalau jujurnya kadang-kadang kita bawa anak ke toko mainan ataupun ke jaringan inilah belanja gitu. Ada anak beli mainan pasti suruh cari beli yang paling murah dulu kan. Bener nggak? Kalau yang rada mah jangan yang ini. Pasti bilang, Ini ada ini. nah pasti orang tua yang ngomong jangan yang ini kan udah ada di rumah. Padahal bukan tujuan utamanya cari yang paling murah dulu. Nah, Iya. yang paling murah itu kan yang streetcar, bukan yang premium. Ya, otomatis ya seperti itu. Jadi karena memang itu pangsa pasarnya awalnya itu buat anak-anak, jadi faktor keamanan buat anak-anak itu harus diperhitungkan oleh sang pemilik. Karena kalau enggak bisa jadi isu yang tuntut menuntut itu dari saling menyalahkan nanti akhirnya. Jadi memang karena faktor keamanan itulah yang menyebabkan beberapa fitur dari mobil-mobil mainan itu dihilangkan. Pintu kebuka dimatiin, bagasi dibuka dimatiin. Tapi di kelas premiumnya itu masih dibuka karena memang pangsa pasarnya udah beda, apa istilahnya udah ada collection gitu lah, apa koleksi untuk orang bukan anak-anak lagi, bukan buat children lagi. Memang udah makanya 3 tahun plus. 3 tahun. Nah, Ya. plusnya kebanyakan nih. Udah lewat jauh. Kalau yang baru kan malah 14 plus ya. Iya. Oh, oke. Yang kalau nggak salah dulu untuk SNI itu 14 plus kalau nggak salah ya. Ya itu karena mungkin ada part-part yang bisa dibuka. Ya betul. Gitu. Nah, ini untuk masukan untuk Majoret gimana? Nah, ya. Kalau harapan saya buat Mayoretnya gini, tinggal gini. Di Indonesia kan distributor Mayoret itu cukup dekat dengan produsennya sepertinya ya. Betul. Ya, kenapa tidak ditawarkan edisi-edisi yang berbau Indonesia? Walaupun kadang-kadang kita nggak mudah untuk mendapatkan license-nya, misalkan kita mau bikin edisi sekarang ini misalkan edisi PMI misalkan ya, Palang Merah Indonesia kan mobilnya pasti gampang lah, ambulan edisinya Mayoret itu banyak sekali ambulan, ya kan? Dibikin edisi PMI. Nah mungkin edisi-edisi seperti itu yang perlu juga untuk pasar Indonesia. Kita pernah dulu keluar yang G-Class Brabus yang khusus pasar Indonesia. Itu sangat bagus sekali menurut saya tuh satu lompatan yang dia bikin hanya untuk pasar Indonesia kan. Apresiasi dari Mayoret ke penggemar diecast di Indonesia itu cukup bagus. Nah, tinggal mungkin ke depan bisa bikin juga edisi polisi Indonesia ataupun bikin edisi Satpol PP ataupun edisi damkar pemadam kebakarannya Indonesia itu kan peminat juga banyak gitu. Banyak, benar. Dan kadang-kadang kan anak-anak tuh suka lihat, oh ini aslinya ini nih, oh ini kecilnya gitu. Nah, jadi hanya sekedar untuk ya itu tadi memang kan edukasi dan juga ini kan basicnya mainan anak-anak juga gitu. Terus saya tuh Om Kemas tuh luar biasa. Dia maksudnya dia kasih masukan langsung diurus lah. Sebenarnya bener Om. Kita setuju banget apa yang dibilang Om Kemas. Dan sekarang ini kita lagi urus license-nya Om. Ya, memang nggak mudah. Betul banget. Karena gini loh, kita tuh kadang-kadang kita nggak tahu kita ngubungin siapa nih untuk urusan kayak gini. Kadang-kadang urusan tuh simpel ya, urusan logo ya. Juga buat teman-teman yang hobi bermainan mainan mobil-mobilan ini, saran saya
cukup untuk hati-hati bermain dengan brand orang gitu loh. Maksudnya terserah mau brand itu Mayor, entah itu Hot Wheels ataupun Tomica. Tidak segampang itu kita bisa membuat reproduksi dengan menggunakan logo orang lain. Maksudnya itu kan ada hak cipta dan segala macamnya. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan. Nah, itu tadi ngobrol-ngobrol singkat kita bareng Om Kemas. Mantap. Pokoknya banyak banget pengetahuan nih. Kita yang baru. Lu nambah kan? Nambah. Dari mobil-mobil zaman dulu tuh, gue benar-benar nggak tahu dah. Ilmunya ada di sini. Jadi Xiaomi ini selalu gini, kapan-kapan kita ngundang orang-orang yang memang sudah lama yuk berkecimpung di dunia diecast, karena gue pengen nambah pengetahuan dunia diecast gue nih, dia bilang gitu. Jadi sebenarnya memang kita butuh sharing seperti ini, bukan maksudnya tujuan untuk mengguru ya, bukan. Kita berbagi pengalaman aja. Kadang-kadang ini kan pengalaman bermanfaat buat teman-teman diecaster yang baru lah ya, atau segala macam. Sebenarnya banyak narasumber yang bisa digali untuk bermain seperti sharing dari seperti ini. Mungkin ke Om Tommy mungkin udah ada jadwal kali, ke Pak Abidin kalau bisa, Pak Zainal Abidin tuh salah satu dedengkotnya diecaster lah. Tapi seru sih Om. Kita juga maksudnya sekarang ini memang kita pengen lah ngedatangin teman-teman kolektor yang memang sudah lama lah, jadi bisa nambah pengetahuan juga kan. Betul banget. Dan sebenarnya kita lagi nyuri ilmunya. Ya, sebenarnya kalau buat saya sih, saya senang aja berbagi sepertinya, bukan maksud jadi mengguru ya. Jadi karena kadang-kadang ada saya nggak gitu jago untuk nulis, bikin blog atau bikin tulisan. Lebih enak cerita. Kalau cerita itu kan orang lebih bisa dengar langsung, nangkap tuh lebih gampang. Apalagi media sekarang lebih gampang ke YouTube ataupun ke channel-channel seperti itu. Orang bisa sambil kerja kan kuping tetap dengar gitu, walaupun nggak nonton videonya. Gitu. Dan emosinya lebih dapat. Biasanya tuh yang jadi narasumber tuh, wah ini zaman gue dulu nih gini. Jadi seru. Tapi kalau ngomongin masalah diecast sih nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya, bener. Nggak habis berjam-jam juga nggak habis. Nggak habis. Oke Om Kemas, terima kasih waktunya. Terima kasih. Sehat-sehat semua. Lalu Salam juga buat teman-teman di Tomochi. Terima kasih. Oke guys, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa ikuti terus channel ini. Support terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa tombol loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan untuk video-video terkeren berikutnya. Betul banget. Oke Om. Dan saatnya kita berkolaborasi. Bukan lagi berkompetisi, maju salam Maju bersama.